start again. It's a rich thing. Bang, itu gimana tentang Perpu Cipta Kerja? Iya tuh ngawur tuh orang apa namanya harusnya diperbaiki undang-undangnya malah dikeluarin perpu itu kan berarti kan tanpa melalui proses di DPR. Jadi apa namanya kayaknya berarti jalan pintas gitu. Tapi kayaknya ini pas kebetulan kita lagi di Jogja nih Mas ya, kayaknya lebih bagus kita main ke PSAK UI deh itu biar kita bisa sambil apa nanya-nanya kan sana lebih jelas. Halo, Mas Yun. Siap. Nah, gimana kabar Bang Kitor? Sehat ya? Luar biasa sampai Jogja akhirnya. Lagi jalan-jalan. Oke. Dari mana yang tadi Bang? Tadi sempat main ke Telaga Putri. Oh. Nah, jadi kan Mas Yun sempat ngirim ke saya tuh tentang apa pendapatnya tentang Perpu. Ya. Nah, cuma kayaknya kurang asik tuh Mas kalau secara tertulis ya. Memang banyak hal-hal yang membuat saya jadi apa pertanyaan lah. Jadi kalau dari pandangan Mas Yun nih terhadap kan MK sudah secara tegas ya menyatakan bahwa melalui putusan 91 menyatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja itu inkonstitusional bersyarat. Walaupun kalau kita lihat dari modelnya itu sebenarnya nggak tegas kan gitu. Benar. Karena seharusnya kalau batal ya batal. Nah kalau pandangan Mas Yun sendiri nih sebagai peneliti ya di PSHK itu gimana Mas terhadap tindakan presiden atau pemerintah yang mengeluarkan Perpu, apalagi ada statement yang menurut saya cukup mengkhawatirkan karena takutnya ini menjadi suatu presiden mengajarkan rakyat untuk ngakalin. Ada statement yang mengatakan begini, kenapa Perpu kami keluarkan? Salah satunya untuk menggugurkan syarat inkonstitusional bersyarat. MK itu. Padahal cara menggugurkannya kan nggak seperti itu. Harusnya kan ya melalui proses perbaikan legislasi. Nah kalau Mas Yun gimana tuh Mas? Ya, kan ini sebenarnya juga bagian dari keresahannya Bang Victor juga selaku kuasa pemohon ini kan. Ya kebetulan juga meskipun tidak terlibat langsung kan dalam proses itu, kita di PSHK kan juga terus mengawal baik melalui forum-forum akademik, melalui rilis dan sebagainya. Dan kebetulan kemarin Bang Victor itu juga baru tahu ternyata tentang Perpu itu dari WA-nya Bang Victor itu kalau ngabarin pemerintah nerbitin Perpu. Ya sebenarnya begini kan, karena sesuai dengan mandat putusan MK, kalau kita sebut sebagai mandat ya, kepada pembentuk undang-undang untuk merevisi atau bahasa dalam putusan itu kan memperbaiki dalam jangka waktu maksimal 2 tahun. Berarti kan jelas itu sebenarnya kan kejelasan ada di situ, memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan secara formil, perbaikan proses pembentukannya, kan begitu Bang, jelas. Tapi yang di amar putusan kan itu. Tapi di dalam pertimbangan juga ada, meskipun ini belum masuk pada ranah material, Mahkamah juga semacam mengingatkan atau memerintahkan juga kepada pembentuk undang-undang untuk juga mempertimbangkan aspek materi yang menjadi penolakan masyarakat saat itu, karena kan memang materinya belum dimasalahkan di MK. Artinya ini kan seharusnya baik presiden maupun
pembentuk DPR itu kan melakukan semacam legislation lagi, semacam melakukan proses entah nanti langkahnya revisi atau mungkin pembentukan baru, tapi yang jelas prosesnya itu diperbaiki, di riset lagi, restart atau riset ya Pak ya Bang ya. Diulangi lagi dengan melibatkan partisipasi publik yang bermakna itu sesuai dengan amanat putusan MK. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau ternyata cara memperbaikinya lewat Perpu, berarti kan Perpu ini kan kalau secara konstitusional memang dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, yang itu memang diterbitkan bukan dalam kondisi yang waktunya cukup dan bisa melakukan istilahnya apa ya, mencari partisipasi publik yang lebih bermakna tadi secara maksimal dan seterusnya, tapi lebih didominasi oleh kondisi genting yang memaksa itu. Orang kita aja nggak tahu kan? Kita nggak tahu. Pemerintah sedang menyusun Perpu. Betul, dan anehnya memang dan ada juga alumni PSHK nulis itu menyoroti, katanya dulu ekonomi kita lagi bagus, tapi kok ternyata ini ada krisis ekonomi, perlu untuk menerbitkan Perpu Cipta Kerja dan seterusnya untuk mengatasi krisis global, masalah ekonomi dalam negeri dan seterusnya. Padahal sebelumnya Presiden sendiri konferensi pers kalau ekonomi kita aman-aman saja. Tapi menurut Mas Yun, masuk nggak dalam konteks kegentingan yang memaksa? Nah, kalau dari konteks kegentingan memaksa ini kan ada 3 kriteria kalau dalam menurut putusan MK itu kan. Pertama, memang ada kekosongan hukum dalam arti undang-undangnya memang tidak ada, atau mungkin ada tapi tidak memadai. Ya kan? Sebenarnya kita uji aja apakah undang-undang Cipta Kerja itu yang sebelumnya dinyatakan inkonstitusional bersyarat itu sudah terjadi kekosongan hukum. Di dalam amar putusan MK sendiri juga dinyatakan masih berlaku. Ya kan? Dan memang banyak turunan-turunan perda yang mengatur itu dari Cipta Kerja kan? Betul, meskipun dilarang menerbitkan peraturan atau keputusan yang bersifat strategis itu kan nyatanya masih diterbitkan juga banyak. Artinya putusan MK ini sebenarnya Bang Victor wajar miris, prihatin dan sebagainya ya, karena memang tidak dilaksanakan secara konsekuen dari putusan MK itu, termasuk penerbitan peraturan pelaksana dan lain sebagainya. Nah, itu kan memang menunjukkan sebenarnya peraturan yang saat ini ada itu sebenarnya masih memadai kalau memang digunakan secara konsisten. Mungkin Presiden ini untuk memulihkan keresahan mungkin investor atau apa yang mempertanyakan sebenarnya status Cipta Kerja ini bagaimana terkait dengan kepastian hukumnya, sehingga lah daripada nggak jelas ini inkonstitusional juga enggak, masa inkonstitusional iya cuman masih berlaku dan seterusnya, daripada nggak jelas langsung aja terbitkan Perpu kan kira-kira gitu. Presiden mikirnya biar lebih jelas. Nah, toh Perpu ini nanti kan karena sudah di calling juga ke ketua DPR-nya bakal mulus saja jadi undang-undang kan. Pasti akan langsung disetujui. Makanya tadi saya di belakang ngobrol-ngobrol bincang-bincang Bang Victor, yang mau diuji Perpunya atau undang-undangnya Bang, toh ini nanti bakal pasti jadi undang-undang gitu. Kalau mau nguji undang-undangnya juga enggak terlalu, kalau secara formilnya kan juga susah dipermasalahkan karena kan Perpu awalnya bukan undang-undang normal gitu kan. Berarti ngujinya kepada keterpenuhan syarat genting dan memaksa tadi itu. Nah, cuma yang kedua juga misalnya butuh dasar hukum undang-undang yang cepat dan tidak cukup apabila melakukan proses pembentukan undang-undang secara biasa. Nah, pertanyaannya putusan MK kan memberikan amanat memperbaiki dalam waktu 2 tahun. Kan masih ada waktu 1 tahun. 1 tahun. Artinya kan sebenarnya waktu 1 tahun ini bisa dimanfaatkan sebenarnya untuk memperbaiki atau melakukan revisi atau mungkin membentuk baru undang-undang. Artinya kalau misalkan mereka mengatakan waktunya tidak cukup karena mereka sendiri sebenarnya kan? Bener, nggak melakukan ikhtiar. Harusnya kan kalau memang punya political will yang baik, maka harusnya dari awal MK memutus sudah langsung masuk daftar komunitas terbuka, prosesnya jalan dan seterusnya. Dan kalaupun ada pertanyaan dari misalnya investor, loh, terus saya investasi di Indonesia dasar hukumnya apa ya? Tetap UU CK yang lama kan masih dinyatakan tetap berlaku. Karena MK ini juga ada solusinya juga Bang ketika memutus itu biar undang-undang CK yang berlaku itu tidak langsung batal karena kan mempengaruhi mungkin mekanisme perizinan dan sebagainya yang sudah berjalan kan. Kalaupun sebenarnya dikembalikan ke undang-undang yang sebelumnya pun juga itu solusi juga. Tapi kan MK lebih kepada milih solusi UU CK diberlakukan saja sembari menunggu perbaikan. Kan waktu 1 tahun sisanya ini kan masih bisa dimanfaatkan dengan dasar hukum UU CK lama. Sementara itu dilakukan proses perbaikan. Ya, cuma seperti di tulisan saya, memang rezimnya pemerintahan ini suka yang cepat,
yang pintas-pintas, yang nerobos, programnya kan jalan tol banyak, bypass banyak, jalan bypass itu kan memang sukanya yang cepet-cepet gitu. Memang nggak mau yang prosesnya berbelit, ya wajar kan karakter pemimpin yang apa namanya insinyur kan biasanya suka yang gitu-gitu. Berarti kalau dari sisi ketatanegaraan nih, Mas Yun, tindakan presiden yang melakukan bypass seperti itu bagaimana menurut, kalau saya mengistilahkan ini kan ya artinya presiden secara politik ingin mengambil jalan pintas dan ngakalin MK nih, gitu, ngakalin MK. Nah, kalau dari pandangan Mas Yun sendiri, sebenarnya kan kalau gini, hukum ini memang harus satu sisi itu harus bisa melihat kondisi ya. Kalau misalnya kondisi darurat kayak waktu dulu COVID, ya memang hukum harusnya bisa mengatasi masalah itu. Tapi kalau ternyata situasi itu dibuat-buat, itu yang bahaya. Maksud saya kayak Perpu ini, situasi genting memaksanya itu memang benar-benar terjadi. Ya memang data di faktanya diungkap di dalam penjelasan umum. Tapi itu memang sesuatu yang kemudian perlu diatasi dengan Perpu atau tidak. Karena kalau memang terus-terusan begitu akan jadi presiden. Maksudnya presidennya itu ya udahlah, kalau pengen cepat tinggal dicari dalilnya saja, terbitkan yang cepat dan seterusnya, nggak melalui proses-proses yang ideal atau yang mungkin tadi itu melibatkan partisipasi dan seterusnya. Nah, sebenarnya yang paling penting juga ini terlepas dari soal prosesnya yang bermasalah, memang kembali ke substansinya, Bang. Meskipun kita nggak bahas substansi ya, memang kalau substansinya sendiri Perpu itu jauh lebih bagus, lebih adil, lebih berkepastian, lebih bermanfaat daripada UU-CK sebelumnya, ya it's okay kan. Tapi kan kalau ternyata enggak, kan malah justru jadi malapetaka, ternyata lebih buruk dari UU-CK yang lama. Tapi kan soal prosedurnya memang bermasalah begini, ya memang dari segi ketatanegaraan menurut saya ya itu tadi bisa saja situasi itu dibuat-buat, bukan terjadi secara alamiah, dan perlu kebijakan yang cepat atau bypass itu. Bahkan saya mengkhawatirkan ini, Mas, ketika Perpu itu melalui mekanisme yang sangat tertutup ya, artinya kan kita pun nggak tahu pemerintah sedang menyusun Perpu. Saya berpikir selama ini pemerintah sedang mempersiapkan untuk perbaikan Undang-Undang Cipta Kerja, tapi ternyata yang mereka lakukan adalah untuk mengeluarkan Perpu, kan gitu. Nah, sementara dengan kita nggak tahu seperti ini, kita kan juga belum melihat nih isinya. Nah, jangan-jangan bisa saja banyak penyelundupan pasal yang kita tidak pikirkan gitu kan, yang kita tidak ketahui. Gitu. Nah, itu memang salah satu hal yang memang menurut saya itu penting untuk dipersoalkan gitu. Ya. Kalau secara material memang itu banyak. UU-CK saja sebenarnya kalau kita kalau mau banyak sih, breakdown satu dikuliti satu persatu, yang inkonstitusional pasti banyak gitu. Kan yang satu kata aja bisa dipermasalahkan, apalagi kan sekian ribu kata itu dalam UU-CK. Dan yang lucunya kan soal kita kembali ke partisipasi tadi, Bang. Kan Perpu kan nggak mungkin ya meminta partisipasi. Sementara mandat putusan MK kan partisipasi. Sebenarnya kalau secara formal itu, Bang, bisa dipermasalahkan kira-kira bisa sama MK. Jadi di dalam penjelasan umumnya Perpu itu kan Presiden bilang bahwa soal partisipasi publik ini pemerintah pusat sudah membentuk yang namanya Satgas Undang-Undang Cipta Kerja yang melakukan sosialisasi. Pertanyaannya, apakah Satgas itu memang menjalankan mandat untuk mengakomodasi partisipasi publik yang bermakna itu? Bukan hanya sosialisasi toh, ya kan? Kalau sosialisasi toh kan satu arah ini kan, nggak ada dialog, nggak ada negosiasi, nggak ada bergaining satu dan modusnya kebanyakan gini, Mas. Misalkan waktu sosialisasi 1 jam. Nanti dari pemerintah biasanya ngomong itu bisa sampai 45 menit. Dan kesempatan publik nggak banyak untuk mengkritisi, mempertanyakan, dijelaskan. Paling hanya bisa memberikan masukan. Setelah itu udah nggak mendapat kesempatan untuk menjawab kalau misalkan masukannya tidak diterima misalnya gitu kan. Kenapa kan harusnya begitu kalau ketika menimbul partisipasi itu didengarkan, kemudian dipertimbangkan, dijelaskan kalau memang itu nggak masuk ini pemerintah. Nah, terakhir nih Mas Yun, kira-kira apa harapan Mas Yun nih dalam kondisi yang seperti ini? Artinya kan saya melihat posisi pemerintah saat ini kan, kalau dari sudut pandang saya ya, secara pribadi itu kan ya akhirnya tidak menghargai MK. Tidak menghargai MK, ngakalin MK gitu kan. Bahkan mengajarkan kepada publik bagaimana cara berkonstitusi yang buruk. Kan gitu. Ya sebenarnya mirisnya di situ sih. Kalau
oke lah soal substansi kebijakan yang memang itu bagus itu hal lain. Misalnya memang ini upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan lewat lapangan kerja. Tapi kan jalannya itu memang jalan yang bypass betul-betul. Ibarat ada bukit itu benar-benar diterbas begitu aja, nggak mencari jalan yang pas. Nah, terutama mengajarkan kepada masyarakat, kepada publik untuk tidak berkonstitusi yang baik tadi itu. Nah, apa guna kita punya MK? Kan begitu, Bang. Apa guna kita punya MK, punya konstitusi kalau semuanya pakai tangan besinya presiden, kan kira-kira begitu. Sementara konstitusi kita memberikan jalan main atau aturan main yang konstitusional seharusnya dilewati, yang menegakkan lewat MK. Nah, MK-nya sendiri kalau diharapkan ya bisa jadi ya apa ya kurang cukup berani atau untuk mengoreksi kebijakan pemerintah kan, agak undang-undang CK saja cara untuk mengoreksinya juga tidak tegas. Ya harapan satu-satunya memang kepada publik atau masyarakat yang memang punya perhatian itu untuk menjadi pengontrol itu, karena kalau kita serahkan terlalu percayakan kepada pemerintah ya nggak bisa juga kan begitu, kepada MK juga nggak bisa juga. Dan ya idealnya kalau demokrasi yang sudah perwakilan sudah berdasarkan undang-undang dasar itu ya semuanya oke lah, masyarakat tinggal cari makan aja, semuanya serahkan ke pemerintah. Ternyata nggak bisa gitu juga, masyarakat juga tetap harus kawal kan begitu untuk melakukan kontrol-kontrol itu, termasuk MK sendiri yang seharusnya the guardian constitution, ternyata yang menjadi the guardian sebenarnya justru masyarakat sipil. Kan begitu. Iya, saya jadi tadi itu tuh tertarik untuk penutupnya itu apa, tangan besi, jangan-jangan ini model tangan besi gaya baru. Gaya baru, apa-apa kok tinggal pakai perpu dan seterusnya ya. Memang Mas, begitu. Thank you. Ini nanti Mas Alan ini datang ke sini. Kayaknya sini, Mas. Nanti saya juga pengen tuh nanti ngobrol sama Mas Alan. Boleh nanti sama teman-teman DPSHK boleh. Oke. Thank you. Oke, Pak. Siap. Thank you.